Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Aulemi, NIM 2019 A1H017 dari kelas 4A PGSD. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tugas saya di sini sebagai pemateri pertama. Baik, di sini saya akan langsung melanjutkannya. Baik, keindonesiaan dan karakter Indonesia. Indonesia adalah negara yang pluralistik, multikultural, multi etnik, dan multi-agam. Menurut Gus Dur, tugas kita semua, terutama negara, adalah menjamin kehidupan yang multi ini agar tetap rukun, damai, dan tidak terjadi konflik. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah asas tunggal yang menjadi landasan bersama untuk itu. Negara ini bukan negara agama, tetapi juga bukan negara etis. Artinya, agama melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan dalam pengertian formalisme agama, tetapi agama menjadi roh kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia dan keindonesiaan merupakan nama atau penamaan dari konsep tentang orang, bangsa dan wilayah negara kita yang berbentuk republik dengan susunan organisasi negara kesatuan. Karena itu, negara kita disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wadah bersama segenap warga bangsa kita. Kita mengasosiasikan diri dan mengikat diri dalam satu persekutuan hukum organisasi negara di tengah pergaulan antar bangsa dan antar negara di dunia. Keindonesiaan berisi kandungan pengertian kebersamaan dan muatan perasaan kebangsaan yang mengatasi kebinekaan dalam ruang hidup di atas tanah dan air Nusantara dalam satu kesatuan barisan terhadap dengan dunia luar, dengan bangsa-bangsa dan negara-negara lain dalam dinamika pergaulan regional dan global. Spirit kebersamaan dan perasaan sebangsa dan setanah air itulah yang biasa kita namakan dengan Indonesia dan keindonesiaan. Oleh karena itu, kebangsaan Indonesia yang berciri Bhinneka Tunggal Ika dan bersifat inklusif serta egalitarian dalam bidang politik, budaya, dan ekonomi akan dapat diwujudkan dan dipelihara secara dinamis bila terdapat distribusi kekuasaan yang relatif seimbang di antara semua unsur bangsa. Dan adapun sosial budaya masyarakat, sosial budaya, istilah sosial budaya menunjuk kepada dua segi kehidupan bersama manusia, yaitu segi kemasyarakatan dan segi kebudayaan. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dipelihara secara dinamis bila terdapat distribusi kekuasaan yang relatif seimbang di antara semua unsur bangsa. Dan adapun sosial budaya masyarakat, sosial budaya, istilah sosial budaya menunjuk kepada dua segi kehidupan bersama manusia, yaitu segi kemasyarakatan dan segi kebudayaan. Baik, mungkin itu. Kemudian yang B, faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan di bidang sosial budaya. Yang pertama, tradisi. Yang kedua, pendidikan. Yang kedua, kepemimpinan dan penyelenggara negara. Yang keempat, tujuan nasional. Yang kelima, kepribadian nasional. Yang keenam, bidang pertahanan dan keamanan. Yang C, kondisi bangsa yang perlu dicermati. Yang pertama, situasi global. Yang kedua, situasi nasional. Kemudian yang ketiga, penyelenggaraan otonomi daerah. B, nilai dan makna yang terkandung dalam wawasan kebangsaan. A, nilai wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki 6 dimensi yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu pertama, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas,
merdeka, dan bersatu. Kemudian yang ketiga, cinta akan tanah air dan bangsa. Yang keempat, demokrasi atau kedaulatan rakyat. Yang kelima, kesetiakawanan sosial. Yang keenam, masyarakat adil dan makmur. Kemudian yang B, wawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna. Yang pertama, wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan. Yang ketiga, wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang licik. Nama saya Devilianta sebagai materi ketiga, yaitu C. Keterkaitan antara keindonesiaan dan wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan merupakan pedoman sebagai berwujud dari rasa dan semangat kebangsaan yang melahirkan bangsa Indonesia. Wawasan kebangsaan juga membahas tentang keindonesiaan dari segala aspek-aspek. D. Geopolitik Indonesia atau wawasan kebangsaan. Secara umum, geopolitik adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan yang berwujud negara kepulauan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pentingnya geopolitik bagi Indonesia adalah untuk dapat mempertahankan negara dan berperan penting dalam pembinaan kerjasama dan penyelesaian konflik antara negara yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan. Baik, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Selanjutnya akan menyampaikan oleh pemateri keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Setiawan, NIM 2019 A1H018, program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 4A. Di sini saya sebagai pemateri keempat. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, yang pertama, fungsi kedudukan wawasan Nusantara. Ada beberapa poin yang kita bahas pada kesempatan ini, yaitu wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenaran oleh seluruh rakyat agar tidak menjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Kemudian kita masuki poin B, yaitu wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari spesifikan sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai filsafat, ideologi bangsa dan dasar negara, berkedudukan sebagai landasan dan lain-lain. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan sebagai landasan berkonstitusional. Kemudian yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Kemudian yang keempat, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Kemudian yang terakhir, poin yang kelima, yaitu GBHN sebagai publik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional. Kemudian
Fungsi wawasan nasional. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menemukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, serta perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.